Nah, jalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Maima selaku dosen pengempu isu kontemporer dan teman-teman yang berbahagia. Saya Abdul Azam dengan NIM 210302063. Sedikit menjelaskan mengenai jurnal artikel pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan media exposure terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial di perusahaan. Baik, poin pertama di sini yang akan saya jelaskan di sini pada landasan teori. Saya menggunakan landasan teori pada stakeholder teori, yaitu pada pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, sehingga perusahaan harus fokus pada kepentingan stakeholder. Teori stakeholder menyebutkan bahwa kegiatan sosial CSR pada perusahaan merupakan kegiatan yang penting dilakukan sebab dengan adanya evaluasi oleh stakeholder mengenai kinerja perusahaan dan harapan tercapainya keinginan stakeholder. Hmm. Selanjutnya di sini ada hipotesis, ada ukuran perusahaan, ada pertumbuhan perusahaan, ada media exposure. Di sini hipotesis saya jelaskan dia berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan media exposure pun berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kerangka penelitiannya sebagai berikut. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CSR. Pertumbuhan perusahaan pun berpengaruh terhadap CSR. Dan media exposure berpengaruh signifikan terhadap CSR. Next, selanjutnya di sini ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Pada tanggung jawab sosial berikut rumusannya. C, S, R, I, G, dan di Corporate Solution. NJ di sini diartikan sebagai jumlah item untuk perusahaan. X, I, G di sini sebagai dummy. Satu jika item I diungkapkan dan nol jika item tidak diungkapkan. Ukuran perusahaan rumusnya apa saja? Ukuran perusahaan memiliki rumus ukuran perusahaan sama dengan LN atau total aktivitas perusahaan. Sedangkan pertumbuhan perusahaan dengan rumus growth sama dengan penjualan pertama dan penjualan T1 dibagi penjualan T. Lalu media exposure di sini media exposure menggunakan rumus dummy, maka penjelasannya jika perusahaan akan berikan nol jika dia tidak mengungkapkan medianya. Selanjutnya ada tekniknya. Teknik analisis data yang saya buat di sini ada statistik deskriptif, asumsi klasik, analisis nilai berganda. Next, selanjutnya ada hasil. Hasilnya berdasarkan tabel di atas berikut disimpulkan bahwa CSR memiliki nilai minimum 0,64 dan maksimum 0,98, nilai min 0,8440 dan nilai standar deviasi 0,8430. 453. Pada ukuran suara memiliki nilai minimum 20,66, sedangkan pada pertumbuhan perusahaan 0,3, pada exposure 0,0 dan CSR 0,64. Selanjutnya pada hasil uji asumsi klasik, hasil uji normalitas. Uji normalitas di sini eh, bahwa nilai signifikan pada asymposium signifikan 2 Thailand adalah 0,200. 0,200 di mana nilai nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinialitas. Maka hasil pada uji multikolinialitas sebagai berikut. Ukuran perusahaan hasil uji multikolinialitasnya berapa, yaitu 1,081, pertumbuhan perusahaan 1,553, media exposure 1,594. Maka selanjutnya nilai tolerannya yaitu ukuran perusahaan 0,925, nilai toleran pertumbuhan perusahaan 644, dan nilai toleran media exposure 6,27. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa PIV
VIF menunjukkan nilai kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1 oleh masing-masing variabel. Hasil dari heteroskedasitas yaitu bahwa titik menyebar di uji scatter plot sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedasi plot. Berdasarkan tabel 5 pada hasil uji autokorelasi, nilai krisisnya ada di DL 1,3832. Selanjutnya ada uji organisasi, terus uji parsial, JT 0,03, dan selanjutnya sebagai berikut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.